Pencarian paling populer untuk orang yang baru pindah ke Surabaya dari luar kota atau luar pulau, atau untuk yang sekolahin anaknya ya di kawasan Surabaya Timur, karena ini kita akan lihat kawasan mandiri yang paling berhasil di Surabaya Timur, yang deket kemana-mana, bahkan ada tagline-nya Education City. Yes, kita ada di Pakuwon City dengan klaster terbarunya ini Grand Cayman. Untuk kamu yang memang budgetingnya beli rumah harga miliaran, aku tahu banget pasti nggak pengen dong ya beli gambar doang, tapi kamu pengen tahu gambaran kawasannya yang udah jadi. No worries, ini kalau kamu lihat dari sepanjang jalan ini, sepanjang row jalan ini, rumah-rumahnya itu bukan udah dihuni ya, bukan. Ini tuh bener-bener kamu dapat rumahnya ready stock tanpa harus nunggu lama. Masih ada tahap-tahap awal ini kan, masih ada kesempatan untuk pilih ya, pengen posisinya tuh yang mana sih, atau ada kamu yang agak cerewet tentang nomor misalnya, kamu masih bisa pilih. Nah, keuntungannya kalau kamu beli sekarang di Grand Cayman itu, dia tuh posisinya paling depan, deket sama gate ya, selain kamu bisa pilih posisi rumahnya yang mana. Dan ini tuh dia punya istilah kata kawasan yang klaster yang paling besar dengan fasilitasnya tersendiri. Jadi nanti di sana akan dibangun clubhouse juga. Terus nanti akan ada paddle court, ada badminton court, banyak banget, bahkan playgroundnya nanti dibikin gak cuma satu. Jadi ini Pakuwon City mendengarkan keluh kesah mungkin para penghuninya yang pengen fasilitasnya diperbanyak supaya gak desak-desakan karena penghuninya makin banyak ya. Oke, kita lihat lebih dalam. Kalau yang sekarang kita mau review ini adalah tipe yang 10 kali 16. Jadi luas tanahnya 160 meter persegi, luas bangunannya 210 meter persegi. Dan emang ciri khasnya dari Pakuwon City, kamu udah nggak perlu tambahin kanopi lagi ya. Untuk yang ini seperti dak, tapi ini sebenarnya udah dikasih kanopi juga. Untuk carportnya sendiri udah muat untuk 2 mobil karena ini kawasannya cluster one gas system. Jadi row jalannya juga diperhatikan, bukan yang sempit-sempit. Oke, kita lihat lebih detail di dalamnya. Nah, kamu perhatiin deh, kalau tadi kamu balik ke video aku di menit yang sebelum-sebelumnya, tamannya tuh semua udah dikasih standar seperti ini. Kamu bayangin kalau kamu ngurusin atau bikin dari nol lagi taman kayak gini tuh udah berapa duit. Belum pusing lagi mikirin tanamannya mau tanaman apa, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk dari fasadnya sendiri, dia memang modern kontemporer. Terus ini tuh dia kayak pakai marmer ya, ini marmer ya bun. Ini marmer untuk di fasadnya, seperti ini dari sebelah sana sampai sebelah sini. Oke, ini pun juga kamu gak perlu takut tampis kalau buka pintu segala macam ya, karena udah dikasih daknya seperti ini dan dia nyambung ke kanopinya di sebelah sana. Oke, kalau beli rumah-rumah harga segini tuh gak afdol kalau kamu dapat materialnya yang biasa-biasa aja. No, enak aja. Kalau rumah mewah itu memang udah standar ya, pakai double door kayak gini, floor to ceiling yang bahannya tebel, jadi menambah atau mensupport dari mewahnya rumah ini. Oke, kita lihat lebih dalam. Kalau kamu yang memang suka rumah yang luasannya luasan besar, ya untuk keluarga besar atau memang ninggalin anak kuliah, anaknya 3, banyak butuh space lebih besar, apalagi kalau kamu datang ke Surabaya kan pengen ya punya rumah singgah yang nyaman, gak usah ke hotel-hotel gitu ya. Nah, di bagian sini sebenarnya bisa kamu manfaatkan ya, sudut yang ini bukan cuman untuk jadi working desk seperti ini. Kalau kamu mau jadiin ruang terima tamu juga nggak masalah, tapi ya saran aku, ini kan deket banget ke Pakuwon City, Park Shanghai. Nah, teman-teman kalau yang dari luar kota, luar pulau, mungkin sedikit aku update ya. Sekarang Pakuwon City Mall itu bukan cuma tahap 1, tahap 2, ada tahap 3. Terus udah ada Park Shanghai. Jadi teman-teman kalau misalnya terima tamu nggak usah di rumah, nggak apa-apa, di luar aja sambil makan, sambil nongkrong, karena spot-spotnya tuh banyak banget. Kalau makan tinggal ke itu ya, apa, San Antonio, ya kan? Itu banyak banget makanan di sebelah sini. Nah, kalau posisi dari perumahan ini, dari cluster Grand Cayman ini ada di Grand Island. Nah, Grand Island itu ya, kalau kamu masuk dari gate-nya Grand Island itu, row jalannya 35 meter. Dan itu tuh banyak area untuk olahraga. Jadi kiri kanannya itu biasa orang lari sama orang sepedahan di sebelah situ. Jadi sebenarnya menurut aku kalau kamu yang memang udah saatnya upgrade rumah atau pindah ke rumah, bukan cuma tentang luasan besar sama mewahnya doang, tapi kamu beli lingkungannya, beli fasilitasnya, beli hal yang gak mungkin, belum tentu kamu dapetin di tempat lain. Cobain deh ke sini.
kamu mampir dulu ya. Nah, kalau ini konsepnya memang open space seperti ini ya, jadi untuk diningnya di sini. Dan ini juga jawaban untuk kamu yang agak sebel ya kalau masak harus di dalam rumah. Ini dia punya dapur yang terpisah di sisi depan sebelah sini. Nah, ini kenapa dipikirin harus dapurnya di posisi depan. Kamu bayangin kalau kamu dari pasar si Mbak ya. Mbak bawa-bawa daging, bawa-bawa ikan, bawa-bawa udang, amis, bau, terus harus kucuk-kucuk jauh dapurnya ke belakang. Amisnya tuh udah hampir satu rumah, tapi kalau di sini Mbaknya kan datang dari sini ya. Tuh, pintu yang dari depan tadi. Mbaknya masuk ke sini, dagingnya, amisnya cukup sampai sini aja. Nggak harus bau-bau ke dalam karena itu kan dipisahkan oleh pintunya juga. Nah, ini idea untuk kamu aja, untuk custom interiornya bisa dibuat seperti ini. Untuk dapur basah aja cukup besar ya. Jadi kalau untuk ngangetin, untuk rice cooker atau cuma untuk bikin teh, bikin kopi, bisa dikasih pantry di sebelah sini juga. Oke deh. Nah, kita bahas dulu dari sisi yang di sebelah sini ya. Kamar tidur, kamar mandi Mbaknya ada di sebelah sini. Jadi kamu masih tetap dapat area terbuka untuk cuci jemur di sebelah sini. Jadi nggak full bangunan di sini di atas ditutup gitu loh. Dan ini enaknya sebenarnya menurut aku kamu nggak usah kanopiin lagi ya, karena ini cukup mengcover. Kalau kamu kanopiin full lagi nanti malah panas, pengap, nggak ada udara dalam rumah. Cuci jemurnya kan bisa di sebelah sini tuh, udah disiapkan corner untuk mesin cucinya kamu, selangnya, kerannya udah disiapkan, kamar tidur, kamar mandi ART-nya di sebelah sini. Kalau misalnya nggak pakai Mbak, bisa untuk jadi gudang atau storage juga. Ya, cukup manusiawi. Alright, ini nggak perlu kita bahas terlalu detail ya. Untuk dapat gambaran aja, at least kamu punya akses ART yang terpisah. Nggak harus nyampur kamar mandinya gitu ya. Oke, masuk ke sebelah sini. Dia kalau tadi di sini meja makan, di sini dibikinnya itu untuk area ruang keluarga yang lebih private gitu ya. TV-nya di sebelah sini. Ya ini sebenarnya sesuai dengan selera. Jadi kamu jangan berpatokan dengan furnish atau peletakannya yang di sebelah sini ya. Jangan jadi patokan. Oke, kita mau bahas di mana dulu? Oh, ini karena di interior jadi nggak kelihatan. Terus kalau nanti mau terima tamu, toilet tamunya di mana gitu ya? Bentar, ini bukanya gimana sih Bunda? Ayo kita lihat di sebelah sini. Untuk di bagian sini sebenarnya untuk area gudang juga bisa teman-teman ya. Nanti kamu tinggal tambahin sedikit lampu aja. Terus ini tuh connect ke kamar mandinya. Nah di sini kamar mandinya itu bentar. Kayaknya belum, lampunya dari depan deh. Ini kamar mandinya kalau kamu terima tamu segala macam bisa di sebelah sini. Dan dia itu connect ke sisi yang depan tadi. Nah, di sebelah sini. Jadi kalau kita ngeliatin denah atau layout sesungguhnya ini sebenarnya bisa dimanfaatin jadi kamar. Ya, nanti bawaannya tuh di sini kamar, tapi kalau ini idea aja kalau misalnya kamu nggak perlu kamar di bawah, bisa untuk working desk seperti ini. Oke, kita lihat ke sisi yang di belakang. Kalau bukaannya itu dia bukan cuma dari sisi samping tapi bisa dari sini. Jadi ada dua akses, bisa pakai pintu yang ini atau mau pakai yang jendela seperti ini. Ya, terserah di belakang mau dikasih kolam ikan, mau kasih garden kayak gini ya, dry garden, atau jadi area anabul juga bisa. Tinggal kamu kalau mau tambahin kanopi sedikit juga nggak masalah, tapi jangan di fullkan, nanti pengap. Oke, kita lihat lantai atas. Untuk di Pakuwon City ini banyak berbagai profile ya, jadi kayak pasangan muda, anak yang kuliah tadi dari luar kota, luar pulau, banyak juga yang memang keluarga besar yang at least punya 2-3 anak ya. Jadi total kamar tidurnya sebenarnya kan 4 plus 1 ya yang di bawah tadi. Nah sebelum kita lihat di kamar-kamarnya, ini tuh landing areanya masih bisa dimaksimalin kalau kamu butuh ruang keluarga yang lebih private. Di sebelah sini bisa kasih bench gitu, bisa kasih sofa juga.
Mau taruh TV juga optional, nggak masalah, bisa. Atau mau dipakai jadi area belajar supaya mama papanya bisa pantau anaknya kalau lagi belajar bisa di sebelah sini. Nah, di sini tuh semua kamar tidurnya lengkap dengan kamar mandi dalam, dan karena ini luasannya besar dan dioptimalkan layoutnya sebagus ini, jadi dapat kamar-kamarnya tuh besar. Kadang ada ya rumah luasan besar itu layoutnya gak dimaksimalin, ya tetap aja dapat kamar-kamarnya atau ruangannya kecil-kecil. Nah, di sini sendiri standar kasur ukuran king size, bukan queen size lagi, king size aja masih lega, masih bisa letakin wardrobe, meja belajar di sebelah situ. Kalau untuk kamar mandinya seperti ini, kurang lebih sama seperti yang di bawah ya, dari penggunaan granitnya. Terus exhaust fan-nya udah ada pemisah pampers seperti ini, area basah, area kering. Saniternya semua ini juga ini dari Toto. Terus nanti penggunaan granitnya juga sama dari atas sampai bawah full seperti ini. Jadi perawatannya lebih gampang, lebih nggak repot. Oke, kita lihat dari sisi sebelah sana. By the way, untuk setiap kamar tidur ini udah pasti dapat jendela ya. Kalau di landing areanya tadi, sebentar aku lupa mention ya, ini karena ketutupan vitras, tetap dapat jendela seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu nggak full nyalain AC, pengen dapat udara seger dari luar, bisa dibuka sebelah sini. View-nya ke taman belakangnya tadi, itu tadi jendela dari kamar tidur anaknya ya. Oke, sebelum kita lihat dari sisi master bedroomnya, kalau yang membedakan dari kamar tidur anaknya tadi sama yang ini tuh dia ada balkoninya ya. Kalau kamar mandi nggak usah dibahas detail lah, kurang lebih sama aja ya. Yang penting di sini dapat masing-masing. Kalau misalnya balkoninya ini mau dibuka gitu ya, yang harus nikmatin balkoni ini apakah harus cuman yang tidur di kamar ini? Enggak, karena ini long balkoninya nyambung dari sini sampai sebelah sana ya, sampai sebelah sana. Ini bisa diakses dari master bedroomnya di sebelah sini. Kita masuk dari sebelah sini ya. Ini dia kalau untuk rumah harga segini memang kamu harus cerewet tentang kualitas ya. Dia pakai aluminiumnya yang bagus teman-teman, yang tebel, berat, jadi nggak ringkih. Kan kadang kalau yang murah tuh ada ya, pas dibuka kayak gini kerasa deh tipis, nggak berat. Nah itu nggak layak kalau rumah harga segini dapat segitu ya. Ini dimensinya 10 kali, bentar aku tutup dulu yang ini. 10 kali 16, jadi dioptimalkan, dapat master bedroomnya pun juga pasti ya lebih besar daripada yang lainnya. Ini sebenarnya kalau mau upgrade lagi sampai ukuran super king size aja masih bisa muat. Ada kalau untuk inspirasinya sofa bisa di sini, terus TV di sebelah sana ya, jadi ada ruang pribadinya. Dan sebelum kita ke sisi yang lainnya, mungkin kan kalian berpikir ya, di mana kamar mandinya, masa cuma kamar-kamar anak doang? Bentar, kita bahas dulu dari sisi sebelah sini. Jadi kalau master bedroomnya dia itu konsepnya letter L seperti ini. Jadi kalau misalnya di furnish, dia kasih inspirasinya di sini untuk meja rias, untuk letakin taruh-taruh tas. Kamar mandinya ada di sebelah sini. Ini karena si interior aja ya, jadi kelihatannya kayak hidden storage gitu. Oke, kalau dari perbedaan kamar mandi anak sama kamar mandi utama, dia ukurannya lebih besar. Terus ada sedikit tambahan additional dari sanitarnya. Ini tuh pakai yang hand shower, terus ya beda sedikit ya dari penggunaan granitnya. Kalau yang tadi temanya agak coklat gitu ya, ini tuh ada sentuhan hitam sama birunya. Terus area basah, area keringnya dipisahkan, bukan cuma dari temper, tapi sama sih kamar mandi yang sebelumnya juga ini ada undakan sedikit. Dan di area basahnya dia pakai granit yang teksturnya kasar sehingga nggak licin ya kalau kita mandi, jadi lebih aman. Terus bedanya lagi, untuk wastafelnya ini dia pakai wastafel yang tanam, bukan kayak yang tadi yang di kamar-kamar anak ya. Lebih besar space-nya, nanti dapatnya pun seperti ini, cuman nggak ada bawahnya aja. Ini optional untuk interior kamu, jadi di sini masih ada space untuk letakin sabun-sabun, sikat gigi, lebih leluasa lagi, atau handuk gitu ya. Untuk penggunaan sanitary di setiap kamar mandi ini sama aja, pakai Toto juga, EcoFlush, tapi yang grade atas ini exhaust fan-nya juga ada di setiap kamar mandi. So far untuk checklist rumah harga segini bukan cuma dari kualitasnya tapi dari hal detail penggunaan sisi-sisi material yang digunakan itu cukup oke sih. Terus dari hal simple
Kalau exhaust fan dengan rumah harga segini ya harus ada, kadang ada loh rumah-rumah harga segini yang exhaust fan-nya nggak ada. Terus apalagi ya? Ya gitu sih menurut aku. Kalau kamu mau adunya mungkin kayak aduh luas tanah segini di tempat lain dengan harga segini mungkin ada selisih ya, ada selisih harga, atau mikirnya aduh harga segini mah di tempat lain mungkin dapatnya lebih besar sedikit daripada yang ini. Jadi kamu nggak bisa compare dilihatnya dari itu doang. Kamu harus lihat, kamu tuh nggak bisa beli lingkungannya seperti di sini, kamu nggak bisa beli kawasannya seperti di sini. Jadi semua balik lagi, kamu harus ngelihat kalau beli rumah itu bukan cuma tentang cakepnya, bukan cuma tentang disesuaikan sama budget kamu, tapi kalau misalnya kamu punya budget lebih, please coba be smart, lebih lihat lebih detail benefit apa yang kamu bisa dapetin dengan hasil kerja keras kamu. Kalau di klaster terbaru ini kamu bukan dapat hype-nya doang, bukan dapat gengsi atau perutnya doang bisa tinggal di kawasan paling baru. No, bukan itu. Tapi aku lebih ngelihatnya dari sisi fasilitas. Ini fasilitasnya di klaster-klaster sebelumnya di Pakuan City itu nggak sebanyak ini dan nggak seproper dan nggak se-eksklusif ini ya. Contohnya aja tadi dari clubhouse-nya dibikin kolam berenangnya unik, beda daripada yang lain, lebih modern, lebih estetik, ada paddle court, ada badmintonnya, ada playgroundnya yang begitu banyak. Aku bakal spill nanti beberapa fotonya di tayangan aku, please editor nanti notice ya, sama aku juga bakal write down di kolom deskripsi. Nah, yang paling penting nih yang harus kamu ingat kalau kamu main ke Pakuan City mau lihat Grand Cayman dong, tahu ya harus ke siapa? Harus ke Juventia. Dan aku juga bakal spill promo-promo jadi kolom deskripsi karena ini tuh ada program free PPN 100% ya sampai akhir tahun ini. Jadi kesempatan untuk kamu, ini momentum buat kamu lumayan bisa hematnya ya kan. Dan ini tuh banyak beberapa opsi pilihan unit sih, jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Dan kalau kamu janjian sama aku, kita bakal lihat semua tipenya. Aku akan ajak kamu keliling dari kawasan Pakuan City, khususnya dari Grand Cayman. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, jangan sukar langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Mampir juga ke sosial media aku karena upload tiap hari di sebelah sini. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wajib banget tulis opini kamu tentang rumah ini, tentang Grand Cayman di kolom komentar. Aku langsung tunggu janjian survei.